sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, itu yang hidupkanku, itu yang segarkan jiwaku. Tuhan, anugerah-Mu sempurnakan hidupku Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan, buat sempurna penyertaan-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory,
forever. Amen. Shalom, selamat pagi. Hari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita punya waktu yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan buat kita untuk kita boleh menikmati karya-karya Tuhan di sepanjang hari ini. Kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21, saya akan bacakan, saudara bisa melihat dalam Alkitabnya masing-masing. Begini bunyi firman Tuhan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemahkannya akan memakan buahnya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita semuanya. Kenapa? Yang ada hubungannya dengan lidah. Setiap kita punya kesempatan untuk kita berkomunikasi di lingkungan rumah, dengan keluarga, di luar kita bersosialisasi dengan rekan-rekan kita, orang-orang yang kita jumpai di tempat pekerjaan, dimanapun kita berada, kita punya kesempatan untuk bisa berkomunikasi dengan yang lainnya. Nah, seringkali ketika kita berkomunikasi, kita berbicara, kita menggunakan lidah kita, ini seringkali ada kalanya, ada hal-hal yang sifatnya itu serius atau tidak serius gitu ya. Ada yang mungkin ya sambil lalu diucapkan gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita renungkan, kita kembali lagi ingat-ingat gitu loh. Berapa banyak dari apa yang kita katakan, kita keluarkan dari lidah kita, dari mulut kita ini. Ada beberapa kata-kata yang itu memang bermanfaat, itu memang berguna. Kata-kata itu bisa kadangkala menasihati sifatnya, menegur, memberikan arahan. Artinya ada sesuatu yang berguna bagi lawan bicara kita. Dan itu sangat memberkati. Sebenarnya itu tidak masalah, setiap orang menginginkan itu. Ada satu perubahan yang baik. Tapi ada kalanya juga ada hal yang justru menjadi batu sandungan. Justru melemahkan orang. Justru membuat orang yang tadinya mempunyai semangat, kehilangan semangat. Yang tadinya punya motivasi, kehilangan motivasi. Karena kata-kata yang kita keluarkan. Kita mungkin ketika mengatakan itu tidak menyadari. Baru tahu mungkin setelah itu gitu ya. Atau beberapa minggu setelah itu, oh ternyata ada satu berita orang ini seperti ini karena kata-kata kita. Nah, mari kita akan sama-sama belajar untuk bijaksana dalam berkomunikasi, dalam menggunakan lidah kita. Karena memang lidah itu sulit untuk dikendalikan gitu ya. Ada kalanya menurut kita itu sesuatu yang biasa, itu sesuatu yang ya guyonan, bercandaan gitu ya. Tetapi ada banyak loh orang yang sakit hati dengan kita. Ada banyak orang yang bisa meninggalkan Tuhan, tidak setia lagi karena kata-kata kita. Nah, pagi hari ini mari kita sama-sama merenungkan ini untuk kita pribadi, bukan untuk orang lain. Kalau saudara melihat atau merasakan atau punya pengalaman, iya, ada orang lain yang mengeluarkan kata-kata yang membuat saudara sekarang mungkin kecewa dan sebagainya. Ambil sebagai satu pelajaran, oh ternyata itu bisa menyakitkan hati saya. Kata-kata itu bisa menyakitkan hati saya. Dan gunakan itu sebagai pengalaman untuk saudara juga bijaksana dalam berkata-kata.
Firman Tuhan mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Banyak sekali dampak-dampak dari perkataan yang mengakibatkan sesuatu yang mengenaskan, gitu, yang menakutkan dan sebagainya. Walaupun ada sesuatu juga yang baik. Oleh sebab itu, mari kita sepanjang hari ini diberi kesempatan sama Tuhan. Pertama, kita sudah diizinkan boleh membuka mata kita. Kita boleh menikmati hari ini. Kita bisa menghirup udara yang segar hari ini. Punya kesempatan untuk melakukan kegiatan sepanjang hari ini. Dan firman Tuhan mengingatkan untuk lidah kita. Kita gunakan dengan baik. Kenapa? Karena jelas firman Tuhan mengatakan bahwa siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Dari setiap perkataan kita itu seperti kita menabur. Kalau kita menaburkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun, kata-kata iman, kata-kata yang benar-benar mempermuliakan Tuhan, maka dampaknya adalah sesuatu yang baik. Ketika saudara berjumpa dengan orang yang mungkin nggak semangat, orang yang patah hati mungkin, lesu, mungkin karena dia menghadapi persoalan, pergumulan yang sangat berat, sehingga kondisinya menjadi seperti itu. Dan saudara katakan dengan kata-kata yang membangun, tetap semangat, Tuhan pasti menolongmu. Apalagi kalau saudara menceritakan dengan lidah saudara, bagaimana kesaksian saudara ditolong Tuhan. Saudara pernah mengalami seperti yang orang ini alami. Dan ketika saudara katakan, oh saya pernah mengalami itu, saya perkatakan dengan iman, saya pasti menerima mujizat Tuhan. Janji Tuhan itu iya dan amin. Hari ini saya pasti sembuh misalnya. Hari ini saya pasti dapat mujizat. Hari ini saya pasti bisa menyelesaikan persoalan saya. Ketika orang mendengar apa yang saudara katakan, orang yang tadinya loyo, tadinya gak semangat, tadinya mungkin sudah kehilangan pengharapan, itu bisa berubah. Apa yang saudara tabur itu pasti akan berbuah. Mungkin saudara ketika mengatakan belum terjadi apa-apa. Saudara tidak tahu apa yang nanti akan terjadi. Mungkin setelah saudara keluar, saudara tinggalkan orang itu. Kuasa Tuhan bekerja dalam setiap kata-kata yang saudara katakan. Maka ada satu perubahan. Orang ini dipulihkan. Gunakan perkataan kita dengan baik, dengan bijak. Dimanapun tempat kita. Ada banyak orang yang melihat apa yang sedang kita katakan. Makanya banyak juga kita pernah dengarkan kalau ada anak Tuhan ngomong sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang gak mempermuliakan nama Tuhan. Ketika didengar orang yang tidak mengenal Tuhan saja, mereka bisa mengatakan demikian. Loh, orang Kristen kok ngomongnya seperti itu gitu. Ini orang yang di luar sana itu bisa menilai seperti itu. Artinya bahwa kata-kata kita ini juga bisa menjadi batu sandungan. Sebenarnya orang di luar sana secara tidak langsung tahu bahwa kalau anak Tuhan itu kata-katanya, apa yang keluar dari lidah bibirnya itu adalah sesuatu yang baik. Makanya ayo sama-sama kita merenungkan apa yang sedang kita lakukan. Saya tahu bahwa saudara dan saya juga sama. Kadangkala kita menghadapi persoalan, kadangkala kita menghadapi tantangan, bahkan pergumulan ya. Biasanya paling berat itu pergumulan. Nah, ketika dalam pergumulan ada banyak hal-hal yang
seringkali menjadi kata-kata kita ini tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Seringkali kita katakan, wah nggak bisa ini. Wah pasti hancur ini dan sebagainya. Nah, kata-kata yang seperti itu sebenarnya bukanlah kata-kata yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk kita memperkatakan iman. Aku sudah sembuh. Kalau saudara baca di dalam Yosua pasal 1, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Kata-kata firman. Walaupun saudara hari ini ngadepi masalah, walaupun saudara hari ini ngadepi beban berat, faktanya adalah saudara tidak bisa atau saudara nggak mampu. Tapi firman Tuhan mengatakan, aku bisa. Bukan karena kekuatan kita. Aku bisa bersama dengan Tuhan. Aku mampu bersama Tuhan. Ada kesembuhan di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama praktekkan. Setiap hari. Kalaupun saudara mengatakan, kalau nggak ada masalah, nggak ada tantangan, nggak ada pergumulan, saya harus berkata-kata apa? Ya, katakan sesuatu yang positif. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Aku diberkati hari ini. Usahaku lancar hari ini. Semuanya beres. Keluargaku diberkati Tuhan. Anak-anakku diberkati Tuhan. Hidupku mempermuliakan Tuhan. Ketika saudara memperkatakan itu, lidah saudara menggemahkan itu, saya yakin Tuhan mendengar apa yang kita katakan. Tuhan tersanjung. Tuhan berkenan dengan apa yang kita katakan. Dan apa yang kita katakan itu akan terjadi. Firman Tuhan mengatakan kita akan memakan buahnya. Memakan hasilnya. Menikmati hasilnya. Kalau saudara katakan aku diberkati, maka saudara pasti diberkati Tuhan. Kalau saudara katakan aku sembuh dengan bilurnya, maka saudara akan mengalami kesembuhan. Aku menerima mujizat hari ini. Maka saudara pun juga menerima mujizat Tuhan. Oleh sebab itu jangan pernah kita menganggap remeh setiap kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita. Terus saudara lakukan, perkatakan itu. Jangan kata-kata yang sia-sia. Jangan kata-kata yang justru di luar kehendak Tuhan, di luar rancangan Tuhan. Karena saudara dan saya dirancang Tuhan untuk boleh menikmati damai sejahtera. Kalau sekarang saudara mengalami atau menikmati sesuatu yang sebaliknya, kesusahan, sakit, atau yang lainnya, maka saudara perlu merenungkan. Jangan-jangan saya pernah menggemakan dengan lidah saya ini sesuatu yang enggak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga saudara memakan buahnya. Kalau saudara mengerti dan memahami, maka mulai hari ini kita belajar untuk kita mengubah bagaimana kita menggunakan lidah kita. Pakai dan gunakan dengan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara mungkin sedang menghadapi anak saudara yang nakal banget gitu ya, diberitahu sulit gitu ya, sudah benar-benar hendak pernah menghiraukan apa yang saudara katakan, jauh dari Tuhan. Jangan saudara katakan sesuatu yang enggak baik. Kan pernah ada kita dengar, oh anak setan, padahal anaknya sendiri itu. Tapi sampai keluar dari lidah bibirnya, dia lupa kalau itu anaknya gitu. Saking mungkin jengkelnya gitu kan. Atau saking karena dia melihat perbuatan anaknya ini
benar-benar nggak baik gitu. Sampai keluar kata anak setan gitu. Saudara, kalau saudara sedang menghadapi situasi seperti ini, katakan akan menjadi anak baik. Percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup mengubah anak ini. Anak ini pasti dipulihkan Tuhan. Bukan hanya anak, mungkin saudara punya suami yang agak nakal gitu ya. Atau sebaliknya istri yang nakal. Saudara perkatakan dengan iman, Tuhan pasti mengubah hidupnya. Tuhan pasti menjamah dia. Ketika saudara gemahkan itu sekali, 2 kali, saudara belum melihat hasilnya, enggak apa-apa. Katakan terus. Karena firman Tuhan mengatakan, siapa suka mengemahkannya akan memakan buahnya. Lihat, ketika Tuhan bekerja, suami saudara akan berubah. Istri saudara akan berubah. Anak saudara akan berubah. Yang tadinya enggak baik menjadi baik. Bukan karena saudara, tapi karena saudara melakukan apa yang Tuhan katakan. Karena saudara mengatakan firman Tuhan, perkataan firman Tuhan, dan terjadi dalam hidup saudara. Saya yakin semua kita pingin sesuatu terjadi dalam hidup kita. Mujizat, kesembuhan, keberhasilan. Oleh sebab itu kuncinya cuma satu. Mulai perkatakan perkataan-perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena ketika kita memperkatakan firman Tuhan, maka sebenarnya kita sedang berjalan dalam rencana Tuhan. Amin saudara. Biarlah sepanjang hari ini saudara boleh menikmati berkat Tuhan. Saudara bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Saya akan tutup satu ayat supaya saudara lebih mantap lagi. Dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Saudara harus ingat ini. Jangan saudara pikir kalau saudara mengatakan kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kata-kata yang tidak membangun, terus tidak ada dampaknya. Sebenarnya dari awal, dari Amsal kita sudah tahu, kita akan memakan buahnya. Tidak hanya di dunia ini, tetapi nanti di akhir, pada hari penghakiman, saudara akan mempertanggungjawabkan dari apa yang saudara katakan. Oleh sebab itu, biarlah kita sepanjang hari ini memahami firman Tuhan, bertindak bijaksana, sehingga kita boleh menjadi berkat. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menjadi teladan. Amin saudara, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh menerima nasihat kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu Tuhan mengubah kami. Firman-Mu Tuhan memimpin kami untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa bersama dengan Engkau. Ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, kami boleh melakukan seperti apa yang Kau katakan, maka kami pun juga akan menikmati berkat-berkat yang Kau sediakan. Biarlah setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan, boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.